akan disampaikan di CMK, di CPMK ya, bahwa pemahaman Anda tentang biomolekul khususnya protein itu akan menunjang pengetahuan Anda dalam memahami farmasi secara keseluruhan, khususnya di hal-hal di bidang tertentu. Jadi seperti yang sudah kita bagikan dalam kontrak perkuliahan pada pertemuan kedua, saya sendiri akan menyampaikan struktur fungsi asam amino ya. Slide-nya bisa berpindah ya? Bisa Pak. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa slideshow ya, karena laptop saya belum bisa kalau pakai sistem Webex untuk slideshow. Berikutnya, untuk CPMK dari mata kuliah ini sudah saya sampaikan kemarin, cuma saya tegaskan lagi untuk pokok pembahasan yang pertama ini, ya tentunya sesuai dengan topiknya, menguasai konsep struktur sifat dan fungsi biomolekul asam amino dan protein. Ya. Kemudian Anda masih ingat dalam fondasi biokimia kita mempelajari hierarki sebuah sel, misalnya di situ ada biomolekul protein tersusun dari asam amino, ya. Jadi itu. Terus apa kaitannya dengan bidang farmasi? Ini kan baru alasan struktur ya. Mengapa ini penting? Itu nanti saya akan minta pendapat Anda di akhir kuliah ini. Oke. Lanjutannya, nah kita mulai dari asam amino ya. Oke, slide-nya mau berpindah ya? Mau, Pak. Oke, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Anda sudah mengenal asam amino. Ya. Kita kenal asam amino sebagai penyusun protein. Ya, di samping asam amino itu bisa berfungsi secara terpisah ya. Jadi, demikian juga kumpulan asam amino dalam bentuk peptida pendek juga memiliki fungsi tertentu juga. Ya. Obat-obatan modern sekarang banyak sekali ditemukan peptida pendek istilahnya, bahkan produk makanan fungsional juga merupakan peptida pendeknya yang bukan merupakan protein tapi digabungan antar rantai asam amino yang kecil. Jadi kita akan membicarakan tentang asam amino sampai protein, termasuk ikatan peptida yang dibentuk. Nah, seperti diketahui kalau Anda belajar biokimia, tentunya Anda tidak terlepas dari struktur molekul. Struktur umum Anda bisa lihat ya. Struktur umum dari asam amino ya. Kita lihat bahwa asam amino itu molekulnya sangat unik ya. Dalam satu molekul dia memiliki gugus yang bersifat basa NH2 dan gugus yang bersifat asam. Kalau kita lihat, kalau kita belajar kimia organik, kalau dia berada di atom C kiral ya, Anda tahu atom C kiral, di sebelah kanan itu alfa. Kalau kita lihat, kalau dia bermuatan, ya, misalnya kita tahu kalau karboksilat ini memiliki sifat dia mudah melepaskan proton, kemudian ini mengapa dikatakan bersifat basa, karena dia penerima, mudah menerima proton, ya, karena di sini ada elektron bebas, ya. Diingat definisi asam basa Lewis, Bronsted-Lowry yang seperti itu ya. Jadi sehingga di sini bisa sekaligus dia bisa bermuatan positif dan negatif. Nah, molekul seperti ini disebut dia bisa dikatakan unvoter ya. Nah, ini kalau dia secara umum ya, ini tergantung asam aminonya sebenarnya. Nanti Anda akan mengenal titik isoelektrik. Sedikit saya koreksi beberapa buku atau slide, sumber-sumber slide yang Anda dapatkan di internet, mungkin langsung disebutkan pH 7,4, tidak selalu ya. Tidak selalu. Ini tergantung asam aminonya ya. Karena masing-masing asam amino dia memiliki pH tertentu di mana dia memungkinkan dua bermuatan sekaligus atau dia menjadi netral karena muatan positif dan negatifnya sama.
Nah, jadi itu keunikan dari asam amino ya. Mungkin teman saya waktu kuliah mengatakan ini salah satu molekul banci ya. Oke. Ingat ya, ini atom chiral ya. Nah, R ini adalah berbagai macam gugus tergantung asam amino jenisnya apa. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja interupsi ya. Saya lanjut ya. Nah, kita bicarakan tentang Switzer-ionnya ya, Switzer-ion dari asam amino. Kalau dia dalam keadaan Switzer-ion ya, kemudian kalau dia sebagai proton donor ya, di sini kenapa dia bermuatan, kalau apa namanya, kalau dia apa namanya di bagian gugus basanya dia bisa menyumbangkan proton ya. Ya. Nanti kalau basah ya, kalau basah dia tentunya menerima ya, dia menerima. Jadi makanya dia dikatakan sebagai Switzer-ion. Ada proton ada donor proton, kalau dalam bahasa Indonesia ada penerima proton. Sekaligus dia bisa bersifat asam maupun basa. Ya, ini hal yang sama juga bisa disampaikan di sini ya. Ini sama aja maksudnya dengan di atas. Saya pertegas lagi, mungkin perlu dikecil lagi. Cuma saya mau pertegas di sini ya, tegas di sini. Ini bukan berarti maksudnya ini pH netral, maksudnya adalah dia di sini adalah pH tertentu sesuai dengan nanti yang namanya pH isoelektrik asam amino tersebut. Jadi kalau sudah berada pada kondisi atau lingkungan pH isoelektriknya, baru dia dalam memiliki dua muatan sekaligus. Ya. Tapi kalau dia pada di atas pH, dianggap pH netralnya atau pH isoelektriknya, nanti dia bermuatan baik itu bisa negatif, bisa positif. Nah, ini apa manfaatnya? Nanti kita akan bicarakan di slide berikutnya. Ya, masih kita ngutak-ngatik tentang struktur tadi, bersifat dia bisa bermuatan sekaligus bisa bermuatan positif dan negatif, dan kadang-kadang dia bisa bermuatan positif saja dan kadang-kadang dia bisa bermuatan negatif. Itu tergantung dari kondisi pH lingkungannya. Nah, sebagai contoh misalnya asam amino serin ya, kalau L-serin ada D-serin ya. Ingat kalau D dia ada di, jadi gugus dan H3-nya ada di kanan, kalau L-serin di kiri ya, dextro levo. Jadi ini atom C kiralnya sebagai patokan ya. Nah, ini nanti sebagai dasar untuk penamaan ya, penamaan asam amino. Kita bisa lihat di sini, penamaan asam amino didasarkan pada struktur D tadi itu jika gugus NH3-nya terletak di kanan. D, makanya namanya D, asam amino. Misalnya D-serin. Kalau di kiri ya L. Mungkin ini sudah Anda dapatkan di kimia organik sebagai dasar. Misalnya kalau di kimia organik atau di senyawa karbon itu sering dikasih contoh glyceraldehyde ya, atau struktur molekul yang lebih sederhana. Nah, hampir seluruhnya asam amino yang ada di alam itu ya, yang terkandung dalam protein itu memiliki konfigurasi L. Ada beberapa asam amino penting dalam struktur dan metabolismenya. Dalam metabolisme tertentu itu kadang-kadang dia memiliki konfigurasi D. Misalnya asam amino D-alanin dan D-glutamat yang merupakan komponen dari salah satu atau beberapa sel bakteri. Nah, penulisan asam amino secara umum, ya misalnya 20 asam amino yang kita kenal itu biasanya disingkat dengan 3 huruf. Ya. Tapi juga kalian bisa lihat ada juga berapa huruf. Ada yang tahu selain 3 huruf asam amino juga diberi ya? Izin buka Pak. Dari? Diberikan 1 huruf. Dari siapa? Saya Tresia Pak.
26 Reseptornya apa ini kalau dari S, Pak. dipelajari ya? Pelajari. Kenapa ini penting? Nanti belajar. Jadi sekarang kan abad molekuler ya sekarang. Karena nanti apa-apa kalau Anda sebagai seorang farmasi belajar desain obat, lihat struktur molekul reseptor yang biasanya protein, itu ada sekuen asam amino suatu protein. Itu sering sekali diberikan ya lambang satu huruf saja ya. Bukannya kita harus menghafal ya, tapi paling tidak Anda tahu itu adalah urutan asam amino suatu protein. Oke, terima kasih tadi menjawab. Kemudian penggolongan asam amino ya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa penggolongan asam amino itu berdasarkan apa? Rantai samping ya. Namanya ini mungkin jangan terlalu kritis ya. Namanya rantai samping. Mungkin R-nya bisa ada di atas, memang di samping kanan kiri, bisa aja ada di bawah ya. Tapi itulah kesepakatannya. Ya, saya lebih suka menyebutnya kalau dalam kimia itu R ya, tergantung terus R-nya ya, biar tidak bingung tadi. Ya. Karena pernah saya membuat soal di program studi tertentu, ya. Apa namanya? Bukan gugus R-nya yang dipilih, tapi rantai sampingnya. Padahal bisa R-nya itu bisa ada di bawah, di atas, itu sedikit muncul ya. Ya karena sudah terlanjur disebutkan seperti itu. Ya berdasarkan rantai samping R-nya, berdasarkan R-nya itu, kalau dia R-nya non-polar ya sama dengan non-polar. Kalau dia polar ya bisa bermuatan, bisa tidak bermuatan ya ini. Kalau polar yang tidak bermuatan, bisa yang tidak bermuatan. Ya, jadi ada 3 macam. Ya, sebenarnya ada 2 macam secara umum, non-polar dan polar. Yang polar ini dibagi 2 lagi. Ya, yang bermuatan dan tidak bermuatan. Oke, nah, bisa kita lihat contohnya di sini ya. Yang non-polar, tetapi R-nya itu adalah alifatik. Paham kan maksudnya? Alifatik itu seperti mungkin yang waktu fundasi saya lupa menyampaikan, ibunya belajar biokimia itu adalah kimia organik ya. Sudah bisa sampaikan di kelas ini, saya lupa. Jadi kalau Anda mungkin waktu belajar, waktu kita diskusikan fondasi biokimia itu adalah kimia, jadi kimia organik itu adalah ibunya biokimia. Kalau Anda kurang paham belajar kimia organik itu susah ya, karena mau tidak mau kita harus belajar struktur dulu ya. Ya. Oke ya, alifatik non polar ya, kemudian aromatik non polar. Mengapa sih ini disebut sebagai non polar ya? Kenapa ya? Lisin, alanin, prolin. Nah. Ya. Nah. Mengapa ini dikatakan bersifat non polar? Izin menjawab, Pak. Dari Julio. Silakan. 19. Jadi kenapa dia dikatakan non-polar itu karena di sana tidak ada gugus yang menyebabkan adanya atau terbentuknya dipol atau muatan di molekulnya Bapak. Jadi jika dilihat di sana untuk yang alifatik, dia untuk alifatik dan yang aromatik itu semuanya adalah hidrokarbon. Jadi tidak ada muatan yang selalu terlihat. Gitu Bapak. Apakah harus kelihatan tidak bermuatan? Kan ada juga yang polar tidak bermuatan. Oh ya Pak, bukan maaf, salah dari jawaban saya. Begini Bapak. Ya, jadi di sana itu baik Pak, saya mencoba. Jadi di sana di di untuk alifatik dan di aromatik, untuk yang asam amino yang pertama ini itu semuanya rantai sampingnya itu merupakan hidrokarbon. Yang saya tahu hidrokarbon itu sifatnya itu biasanya non polar begitu Bapak. Oke, terima kasih. Jadi ingat momen dipol ya, tidak ada pengkutupan. Ya adik-adik, dipol ada pengkutupan.
kan berarti ada ya di bumi ini aja ada kutub utara, kutub selatannya. Jadi ada pengkutuban ya. Ada, kalau tidak ada ya bisa saja karena strukturnya simetris ya, tidak ada pengkutuban, itu dia tidak polar. Polar artinya dia tidak hidrofil, dia tidak larut dalam air gitu secara umum. Silakan kalau yang koneksinya buruk bisa bertanya, bisa menjawab di sini ya. Nanti bisa teman-temannya juga bisa ngasih tahu saya, Pak, si A ada pertanyaan di chat. Ya, gitu. Sering sekali kayak kita di webinar, pernah ikut webinar? Biasanya co-host atau moderator, saya minta lah misalnya tidak hanya korma, siapa bantu kormanya mungkin untuk jadi moderator, ngecek di chat mungkin ada pertanyaan gitu ya. Kalau jawaban silakan aja jawab, nanti kan saya bisa cek di rekaman. Kalau kita ada waktu saya lihat jawabannya, kalau tidak ya nanti di rekamannya saya cek, oh ini jawabannya bagus, ini kurang tepat. Nah apa-apa, yang penting Anda sudah bisa menjawab. Ini untuk apa ya, untuk seperti pertanyaan teman Anda kemarin itu, biar kita fair menilai Anda. Kalau koneksinya bagus, suaranya bagus. Kalau koneksinya jelek, jangan diam, jangan patah karang, patah semangat ya, tulis saja di chat ya. Kalau semuanya nggak bisa, buruk sekali ya. Ada mahasiswa dulu begitu, karena koneksinya jelek ada di daerah, dia langsung japri saya, nggak apa-apa. Tapi itu kalau sangat UGD ya, sangat urgent sekali ya, silakan. Oke, lanjut ya. Nah sekarang begini, kalaupun itu non polar, kalau asam amino itu saya larutkan dalam air, larut nggak? Kalau biasanya sama non polar kan nggak larut dalam air ya, tidak? Gitu ya kan, Anda dengar? Biar Anda tidak saya salah kaprah. Siapa yang bisa jawab? Ini misalnya tirosin, nah ini atau apa, triptofan, ini saya larutkan dalam air, larut nggak dia? Izin menjawab, Pak. Ya, nama NIM. Tresia, NIM 262. Mungkin karena ada gugus hidroksil atau OH-nya itu, Pak, jadi ada yang ada bisa berikatan juga dia. Oh, yang ini ya. Kalau gugus fungsi atau R-nya itu punya gugus hidroksil. Kalau ini Trisna, siapa panggilnya Trisna? Tresia, sorry. Tresia. Kalau ini L-alanin sama triptofan. Dan yang lainnya yang tidak ada gugus polarnya, rantai sampingnya, kita lihat rantai sampingnya aja. Kalau asam amino ini kita larutkan misalnya glisin atau alanin, ya kita larutkan, valin kita larutkan dalam air, mau larut nggak? Sepengetahuan saya tidak, berarti Pak. Tidak, berdasarkan kamu lihatnya hanya rantai samping. Terus ya lihat ini, lihat kursor saya. Halo Tris ya? Iya Pak. Lihat ini nggak? Ini gugus apa namanya? Karboksilat itu Pak. Nah ini polar nggak ini? Bersifat polar nggak ini? Karboksilat. Polar. Oh, polar. Nah, jadi adik-adik semua di sini ya jangan terkecoh dengan gugus R saja. Lihatlah secara keseluruhan ya. Jadi itu ya, biar tidak terkecoh nanti. Kalau misalnya ini, walaupun namanya asam amino tidak polar, non polar, bukan berarti dia tidak larut dalam air. Dia larut. Kenapa? Karena asam amino itu adalah memiliki ini kan. Nah, pertama tadi kita bicarakan ini dulu ya. Secara umum asam amino itu memiliki muatan kan ya. Kalau sudah memiliki muatan, memiliki gugus polar, karboksilat dan amina ini pasti dia larut dalam air. Ya, cuma mungkin kelarutannya ya berbeda ya, karena dipengaruhi oleh rantai samping ini. Paham ya adik-adik semua? Paham, Pak. Ya, tidak apa-apa terus ya, cuma saya ingin namanya juga ini mahasiswa sudah kuliah, bedakan dengan saya yakin ya waktu SMA juga pasti diperkenalkan namanya asam amino ya. Jadi perhatikan ini. Kemudian ini yang polar, ada yang polar.
tidak bermuatan, R-nya lihat ini tidak bermuatan. Kalau ini bermuatan, dia bermuatannya itu karena apa? Ya, karena ada di sini bisa kita lihat ya, dia kalau ada N-nya di rantai sampingnya yang cukup polar sebenarnya, jadi pengkudupannya sangat kuat, memungkinkan dia bisa bermuatan. Kalau yang ini, walaupun memang ada N-nya, tapi tidak memungkinkan dia terjadi pengkudupan. Itu bisa dilihat dari struktur ruangnya, ya. Dia agak simetris, tapi dia polar. Kenapa? Anda tahu ini karena ada apa? Mengapa dia polar? Ya, kebalikan jawaban dari yang tadi. Kenapa? Karena dia memiliki rantai atau gugus R yang warna-warna ini juga. Ada yang mau coba jawab? Saya mencoba menjawab, Pak. Dari Julio lagi, Pak. mungkin yang lain, Julia? Oh, baik, Pak. Oke, enggak apa-apa. Tapi bagi yang sudah jawab secara lisan bisa jawab di chat. Bagi yang koneksinya buruk bisa jawab di chat. Berikan kesempatan pada yang belum saya dengar suaranya ya. Kalau mau hidupkan video juga bisa. Tapi ini saya belum bisa lihat saat share konten itu videonya enggak kelihatan. Saya harus klik lagi bebeknya baru kelihatan. Ada pendapat? Anda lihat, ya jangan jawabnya secara umum. Anda lihat dari strukturnya itu, ya, dari strukturnya itu apa yang kita lihat, ya, apa yang kita lihat di sini, bedakan dengan yang di atas ya. Misalnya, kalau begitu, biar ada tantangan, saya tanya dulu. Ini kan, oke lah, pasti Anda tahu ya bedanya. Jadi lihat, bedakan aja strukturnya ini, kan kelihatan ya. Coba kita lihat ini ada SCH3. Ini juga ada untuk metionin ya. Kemudian cysteine ada SH, tapi dia polar. Kenapa ya? Padahal dia sama-sama ada S-nya. S itu kan termasuk unsur yang elektronegatif ya. Elektronegatif, tapi dia lebih rendah dibandingkan dengan oksigen. Ya. Mengapa dia non-polar? Ini. Ya, kita lihat kalau yang metionin ya, dia tidak ada atom karbonnya di sini sehingga menghalangi sifat kepolarannya. Jadi dia memang, tapi dibandingkan dengan isoleucine ya pasti ini akan lebih sedikit polar dibandingkan dengan ini. Jadi jangan dibayangkan sifat non polar dan polar itu saklek ya. Jadi maksudnya dia memiliki tingkat kepolaran ya, dari tinggi ke rendah. Itu juga yang sifat polar. Mungkin ada yang paling polar. Ini mungkin kalau saya minta memulutkan ini mana yang paling polar, mana yang paling sedikit kepolarannya, mungkin bisa diurutkan ini ya. Itu maksudnya. Kemudian yang bermuatan positif dan negatif tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, penggolongan yang lain itu kalau kita lihat dari fungsinya yang terutama kalau kita lihat dari R-nya ya. Nah, ini tidak begitu umum ya. Saya perlihatkan saja. Tapi yang paling umum itu adalah berdasarkan rantai samping R-nya. Kalau kita lihat yang hanya mengandung gugus NH2 dan COH ya, seperti lisin dan alanin, kemudian ada leucine dan isoleucine ya, yang non polar, jadi gugus dia hanya memiliki gugus 2 gugus.
kemudian memiliki bus hidroksil, ya, L-serin dan metionin. Nah, sulfur yang tadi ya, metionin, cysteine, yang satunya polar, yang satunya tidak polar. Ya, kemudian L-prolin yang mengandung siklis dan seterusnya. Saya tidak akan bahas satu persatu ini, ya, karena ini ada 50-an slide, biar cukup waktunya. Ini Anda bisa baca sendiri, ya. Ini masalah apa namanya pemahaman organik saja. Kemudian saya mau lebih fokus ke sini. Nah, muatan total asam amino dalam larutan akan menentukan kelarutan. Seperti tadi ya, semua asam amino itu larut sebenarnya dalam air kalau dilihat dari strukturnya. Tapi sekarang pH-nya. Kalau mungkin Anda mau buktikan ya, punya mungkin asam amino yang Anda larutkan. Kok tidak larut ya? Nah, cek pH-nya. Kalau pH di mana dia berada pada titik isoelektrik, itu muatannya 0, itu menyebabkan larutannya cepat. Ya. Bahkan cenderung dia bisa mengendap kalau dia keberadaannya sangat dekat di dalam larutan tersebut. Jadi ini penting, pH di mana asam amino punya muatan 0 atau netral, bisa saya bawa pH isoelektrik disingkat PI. Ya, orang lihat bawa larutannya akan sangat rendah, maksudnya di dalam air. Ingat, asam amino polar dalam air, tapi kalau dia berada dalam titik isoelektriknya, dia akan berkurang larutan. Ini contohnya. Ya. Misalnya histidin, ya, karena di sekitar 7 ya, hampir 8. Histidin yang memiliki booster ionisasi namanya imidazol, ada N-nya di sini. Nah, kalau kita punya larutan pH tertentu, ya, atau lebih tepatnya baper gitu ya, karena pH-nya harus konstan, jadi dia akan tidak larut. Nah, dia juga tidak bermuatan, sehingga nanti kalau dalam analisisnya, ya, analisis asam amino, ya, yang dalam praktikum itu menggunakan reaksi warna. Selain menggunakan reaksi warna, apa kira-kira yang dipakai? Teknik atau metodenya untuk analisis asam amino? Ada yang tahu? Mungkin kaitannya dengan ini, pH isoelektrik. Anda sudah pernah belajar kimia analitik ya? Kira-kira apa kata kuncinya kita menganalisis suatu molekul? Misalnya mau menganalisis biomolekul asam. Apa yang harus kita ketahui? Halo, ada yang bisa jawab? Ini sekaligus saya... Halo, ini berkedip-kedip Gusti Agung NIM 11 ada? Atau siapa yang mau menyampaikan pendapatnya secara lisan? Apakah saya terkoneksi atau terputus-putus? Formal? Itu uji dinhidrin itu reaksi warna ya. Yang saya tanyakan, kalau selain reaksi warna analisis asam amino, metode apa lagi yang bisa digunakan? Bahkan bisa spesifik tahu, oh ini asam amino isoleucine. Kalau uji dinhidrin kan masih umum ya, asam aminonya masih umum, kita tidak tahu ini asam amino alin, threonine atau yang mana. Apa kira-kira berkaitan dengan sifatnya dia memiliki pH isoelektrik? Ingat ya, kalian kan sudah dapat kimia analisis ya, kimia analitik mungkin pernah digarisbawahi nggak cara memilih metode suatu kalau kita mau menganalisis suatu molekul. Jadi kita harus tahu apa? Adik-adik, tidak ada yang mau menabung nilainya ini 15% loh. Apakah semua aktif ikut kuliah atau sambil mengerjakan tugas atau lagi antrean vaksin atau apa gitu? Bahkan ada pergi ke mall mungkin sambil dengarkan kuliah. Halo?
Aku Pak. Ya, enggak apa-apa, jawaban salah enggak apa-apa. Kira-kira metode apa? Teknik apa ya? Pernah dengar? Pernah dengar kata elektroforesis? Belum pernah Pak. Belum pernah. Oke, kalau belum pernah, rajin-rajin baca buku ya, baca-baca. Ya, oke, enggak apa-apa. Nah, itu memisahkan untuk menganalisis molekul berdasarkan muatannya. Oke, enggak apa-apa, saya lanjut. Ya, jadi ingat ini, kita bisa bedakan mana histidin, mana sistein, ya dengan kondisi pH yang berbeda. Ya, jadi kalau sifatnya berbeda, pasti dengan mudah kita bisa kenali ya. Kalau ada yang di sini bar gitu ya, sama percis wajahnya kan sulit saya kenali. Itu ada ciri pembedanya, pasti mudah dikenali. Prinsip analisis kan begitu, harus mengetahui sifat dulu baru bisa kita tentukan metode analisis yang tepat. Ya, jadi selain itu untuk analisis ya fungsi pH elektrik itu untuk mengkristalkan, mengendapkan ya, kamu memisahkan isolasi asam amino atau protein tertentu. Nah ini yang saya bilang tadi ya, ada di slide ini. Dengan mengetahui titik isoelektrik atau pH elektrik dapat meramalkan proses migrasi asam amino dalam medan listrik. Nah, kalau migrasi asam amino atau molekul apapun itu dalam medan listrik yang ada bermuatan positif dan negatif itu bisa terpisah. Nah, itu namanya elektroforesis. Bisa dicek di Google, cek di buku, dengan mudah Anda dapatkan ya. Deoxynitride ini tidak akan saya bahas. Ini ada di praktikum besok ya. Mungkin Anda sudah belajar ini karena besok ada pretest atau post-test mungkin, silahkan ya. Jadi ini salah satu cara yang cukup spesifik untuk mengetahui ada tidaknya asam amino dalam suatu sampel ya, dengan reaksi yang menimbulkan warna tertentu ya. Jadi reaksi warna itu adalah suatu cara analisis yang sangat penting dalam bidang farmasi ya. Termasuk analisis obat-obatan juga banyak menggunakan reaksi warna. Artinya reaksi warna artinya menambahkan reagen tertentu, kemudian dia akan menimbulkan perubahan warna ya, yang khas. Nah, kita kenal ada 20 asam amino, beberapa di antaranya adalah dikenal sebagai asam amino esensial. Nah, coba Anda nanti search di internet, baca buku ya, yang mana merupakan asam amino esensial, mana yang bukan ya. Ya. Jadi maksudnya nanti Anda cek kemudian Anda cek sumbernya dari mana ya, terutama yang dari luar ya. Kalau dari luar berarti itu masih disebut sebagai asam amino esensial. Itulah sebabnya kita harus memakan makanan nutrisi yang ada proteinnya, karena kita tidak cukup mengandalkan asam amino yang ada di dalam tubuh kita ya. Oke. Nah, kita setelah Mohon maaf